Saudara diduga akibat merokok saat mengisi BBM eceran, 7 kios di Pasar Lama Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan ludes di lahap si jago merah. Pihak kepolisian menyatakan api berasal dari salah satu tempat penjual BBM eceran yang berada di tengah pasar. Saat itu, pemilik kios memindahkan bensin eceran sambil merokok, sehingga api menyambar disertai dengan suara ledakan. Untuk mencegah api merembet ke bangunan lain, aparat gabungan TNI dan Polri bersama warga terpaksa merobohkan satu bangunan di tengah pasar agar api tidak meluas. Akibat kebakaran ini, saudara, 7 kios di Pasar Lama Dekai ludes terbakar pada Senin pagi. 1 orang alami luka bakar dan langsung dibawa ke RSUD Dekai untuk mendapat penanganan medis. Kebakaran diduga berawal dari ledakan bensin milik salah satu pemilik kios atas nama saudara Firman pada saat tadi pagi memindahkan bensin untuk dijual eceran sambil merokok sehingga menimbulkan percikan api dan kebakaran yang besar. Sementara itu, saudara, 3 kios pedagang di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat juga terbakar pada Senin pagi. Bangunan semi permanen dengan material mudah terbakar ini membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Penyebab kebakaran diduga akibat pembakaran sampah di belakang lapak yang ditinggal dalam keadaan menyala. Api melalap habis isi dagangan kios sandal ini. Sembilan unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kejadian, saudara. Menurut saksi yang juga pemilik kios, kebakaran terjadi saat dirinya sedang tidur di dalam kiosnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini. Dari belakang saya lagi tidur, saya lari ke belakang. Tahu api dari belakang sebenarnya. Di belakang itu ada lagi ngapain itu? Kayak ada orang bakar-bakaran sampah. Ini? Iya, saya tidur di dalam, orang berdua. Ini apa sih Pak? Kios apa sih Pak? Kios sendal. Ada berapa kios Pak yang kebakar? 3. Maraknya kebakaran di Jakarta beberapa hari terakhir mendorong Pemprov DKI Jakarta memperbanyak pos pemadam kebakaran, terutama di permukiman padat penduduk. Keberadaan pos pemadam ini bertujuan untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus meminimalisir korban jiwa. Sepekan terakhir, saudara, sedikitnya 5 peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta. Salah satunya di Tambora, Jakarta Barat yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Bangunkan pos untuk pemadam kebakaran di Kebayoran Lama Utara. Kenapa ini saya sangat gembira? Karena ini bentuk dari kreativitas untuk agar pemadam kebakaran itu juga pos-posnya tampil di ruang-ruang yang sangat ada di tengah masyarakat. Sorotan lainnya, saudara, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Hakim menilai proses hukum Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan menahannya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 akan tetap dilanjutkan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Dr. Darpo Anesa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mangaranap Simamora SHMH, panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan yang telah kami bacakan. Atas putusan pra-peradilan ini, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, mengaku keluarga sangat sedih. Namun di sisi lain, keluarga sangat menghormati yang sudah diputuskan oleh hakim. Kedepannya, Nadiem dan keluarga hanya akan selalu mencari jalan keadilan melalui jalur hukum. Tentunya kami sangat sedih dan kecewa dengan keputusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri. Tentunya saya, keluarga Mas Nadiem dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya. Tiba kembali ke tanah air, manajer timnas Sumarji pastikan nasib Kluivert ditentukan dalam rapat Exco PSSI dalam waktu dekat. Perbincangannya saudara, kami hadirkan usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT di Mesir untuk